Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, aku AS Anzali. Pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit bercerita tentang ekologi spiritual sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Once you make a decision, the universe conspires to make it happen. Alam merupakan hamparan realitas yang memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Alam tercipta untuk para pemimpin yang ada di muka bumi. Dan sebagai seorang pemimpin, manusia dituntut untuk terus menjaga dan melestarikan alam sekitar agar terjadi keberlangsungan hidup yang lebih lama. Ekologi spiritual merupakan pendekatan ekologi yang menekankan dimensi spiritualitas dalam merawat alam, karena tidak sepantasnya alam dieksplorasi habis-habisan. Pun, Islam telah mengajarkan 3 hubungan agar tercipta keseimbangan di muka bumi. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya atau hablum minallah. Yang kedua, hubungan manusia dengan sesama manusia atau hablum minannas. Dan yang ketiga, hubungan manusia dengan alam sekitarnya atau hablum minal alam. Sebagai manusia yang beragama, alam merupakan suatu sarana yang sangat berharga bagi manusia untuk beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai sarana pewarisan kepada generasi yang akan datang. Terdapat sebuah kisah percakapan antara Nabi Sulaiman dengan tumbuhan yang mana kejadian ini atau mukjizat ini menjadi bukti adanya ekologi spiritual pada masa kenabian. Telah diriwayatkan sebuah hadis dari Al-Hasan melalui Qatadah mengatakan pada zaman dahulu Nabi Sulaiman alaihissalam telah menyelesaikan pembangunan masjid. Lalu beliau bergegas untuk memasuki tempat sholat. Namun tiba-tiba terdapat segerombol semak-semak berwarna hijau di hadapan beliau. Dan setelah beliau selesai melaksanakan sholat, semak-semak yang berwarna hijau tersebut bertanya dan bersuara kepada Nabi Sulaiman. "Hai Nabi Sulaiman, tidakkah engkau bertanya siapa aku ini?" Lalu Nabi Sulaiman menjawab, "Ya, siapa engkau ini?" Dan semak-semak itu pun menjawab lagi, "Aku adalah semak-semak bernama ini dan itu." Hadis tersebut menjelaskan tempat tumbuh tanaman dan tempat terjadinya perbincangan antara Nabi Sulaiman dengan semak-semak tersebut itu terjadi di dekat beliau melaksanakan ibadah sholat. Nah, sebagai seorang raja yang amat sibuk untuk mengurusi keperluan rakyatnya, tetapi beliau tetap menyempatkan diri untuk memperhatikan tanaman tersebut sebagai sebuah bukti pelaksanaan amanah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Lalu beliau memerintahkan kepada prajuritnya untuk memotong semak-semak tersebut. Namun hal itu nihil karena setiap prajuritnya memotong tanaman tersebut, tanaman semak-semak akan tumbuh semakin banyak setiap harinya. Dan ketika beliau melaksanakan sholat lagi, semak-semak tersebut akan mengajak Nabi Sulaiman untuk berbincang setiap hari lagi dan lagi. Hadis lain meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memperoleh pengetahuan tentang tanaman yang sangat banyak itu ketika tanaman tersebut tumbuh di hadapannya. Lalu beliau bertanya kepada tanaman tersebut, "Apa namamu dan untuk apa engkau ini?" Dan bergantung kepada jawaban yang diberikan oleh tanaman, ketika tanaman tersebut memiliki manfaat, maka Nabi Sulaiman akan memerintahkan prajuritnya untuk memperbanyak tanaman tersebut. Dan juga ketika tanaman itu memiliki manfaat dan memiliki khasiat atau dapat dijadikan sebagai obat, maka hal itu akan dicatat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadis ini diambil dari Abu Nuaim. Dengan cara ini, Nabi Sulaiman alaihissalam memperoleh berbagai macam pengetahuan tentang tanaman yang beliau temui. Lalu beliau menulis sebuah buku tentang obat-obatan yang menjelaskan khasiat dari tanaman yang beliau temui
dan beliau ajak bicara. Beliau juga menggunakan tanaman yang berkhasiat untuk kesehatan. Salah satu buktinya adalah tanaman yang pernah dimanfaatkan oleh beliau juga digunakan untuk keperluan yang sama oleh Nabi Muhammad SAW, yakni naurah, sejenis limau perontok rambut untuk area pribadi. Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki koleksi kebun pribadi yang isinya itu tanaman-tanaman berkhasiat untuk keperluan pribadinya. Namun hasil tersebut tentu saja bukan dimanfaatkan oleh beliau sendiri, tetapi bisa dimanfaatkan oleh orang lain, prajuritnya, rakyatnya, bahkan untuk hewan ternak dan juga hewan liar. Ibnu Jarir, Ibnu Hatim, dan yang lainnya meriwayatkan dari hadis Ibrahim bin Tuhman, dari Atta bin Sa'id, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Sulaiman, Nabi Allah, setiap kali sholat, ia melihat sebuah pohon tumbuh di hadapannya. Lalu ia bertanya kepada pohon tersebut, siapa namamu? Pohon tersebut menjawab, namaku ini dan itu. Sulaiman kemudian berkata, untuk apa engkau tumbuh? Jika memang untuk menjadi tanaman, tumbuhlah. Dan jika untuk makanan hewan, tumbuhlah. Begitulah sekilas kisah ekologi spiritual mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang berbicara dengan tanaman. Sebagai pembaharuan ekologis, maka konseptualisasi spiritual ekologis sangat dibutuhkan guna menjawab kebutuhan yang berkelanjutan dengan memunculkan sikap atau dimensi spiritualitas akan alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang harus tetap dijaga kesakralannya dengan membangun kesadaran dalam beretika dan bersikap. Karena perspektif ekologi dalam pengembangan masyarakat ini memiliki 4 prinsip dasar, yakni yang pertama, holism, yang kedua, sustainability, yang ketiga, diversity, dan yang keempat, equilibrium. Contoh kegiatan pengembangan masyarakat yang telah menerapkan prinsip ekologi spiritualitas ini adalah petani tambak udang tradisional di Kabupaten Sidoarjo. Terdapat 4 tahapan yang bisa kita ketahui atau bisa kita identifikasi bahwa para petani tambak tradisional di Kabupaten Sidoarjo ini menerapkan perspektif ekologi spiritual. Yang pertama, pencarian makna dan nilai. Masyarakat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan, menciptakan air ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi antara yang satu dengan yang lainnya saling bergantung. Maka dari itu, masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, khususnya para petani udang tradisional, itu memperhatikan masing-masing komponen dan masing-masing komponen ini dijaga dengan sebaik-baiknya karena satu komponen mempengaruhi komponen yang lain. Maka dari itu mereka menjaga keseluruhannya. Dan ini sebagai sebuah upaya akan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai pemimpin yang ada di muka bumi. Yang kedua adalah kecerdasan gerakan proekologi. Para petani dalam mengolah tambaknya ini menerapkan sistem back to nature atau kembali kepada apa yang telah disediakan Tuhan di alam tanpa menggunakan bahan kimiawi yang berbahaya. Petani mempertahankan keseimbangan ekosistem alam yang berkelanjutan dengan tradisi atau budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya, seperti menggunakan tandon air, terus tradisi keruk caren, tradisi gombeng, ngelante, ngelantak, nyungklak, dan memperbaiki laban air. Dan hal ini merupakan gerakan proekologis yang sudah ada pada zaman dahulu. Selanjutnya adalah kesadaran batin.
Dengan keterbatasan pendidikan dan wawasan keagamaan yang dimiliki petani udang, usaha yang dikembangkan ini merupakan bagian dari usaha untuk ma'rifatullah atau mengenal Allah, yakni memunculkan kesadaran bahwa udang sebagai makhluk ciptaan Allah ini diperhatikan. Ya, niat dasarnya itu untuk memikirkan bagaimana berlangsungnya ekosistem tambak sebagai media hidupnya para udang, selain sisi ekonomisnya. Yang terakhir adalah integrasi personal. Ilmu pengetahuan yang benar ini dapat menghantarkan para petani udang menuju keimanan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencegah daripada pemanfaatan sains atau ilmu pengetahuan dengan tujuan-tujuan yang negatif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.